Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah metode ilmiah. Pada kesempatan kali ini, dalam video pembelajaran ini, saya akan menerangkan apa itu pemikiran dengan menggunakan metode ilmiah dan metode penelitian di situ. Jadi dalam proses kita berpikir secara ilmiah, menetapkan konsep-konsep alurnya atau luarannya itu ke arah suatu penelitian terutama bagi seorang mahasiswa baik jenjang D3, S1, S2 dan S3. Prinsip dari berpikir secara ilmiah itu ke arahnya penemuan suatu metode penelitian. Nah, sebelum kita berangkat ke konsep dari metode ilmiah tersebut, kita akan mengenali terlebih dahulu tentang apa itu metode penelitian dan bagaimana dia bisa lahir bisa ada dengan adanya metode ilmiah atau berpikir secara ilmiah di situ. Nah, kita bisa lihat di slide di dalam metode penelitian pada intinya dia merupakan sesuatu cara berpikir mengatasi suatu masalah dengan secara ilmiah. Cara-cara ilmiah di sini konsep-konsep ilmiah itu harus diperkuat dengan literatur atau daftar pustaka dari suatu informasi baik dari artikel, buku dan untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, tujuan dan kegunaan ini biasanya merupakan suatu pemecahan dari suatu masalah yang ada, sehingga nanti kita memperoleh suatu tujuan di mana tujuannya tadi itu mempunyai manfaat buat kita sendiri peneliti sendiri, terus teman-temannya, mahasiswa atau dan masyarakat umum sehingga konsep dalam berpikir ilmiah ini harus kita pakai terutama dalam melakukan suatu penelitian jadi tidak menerawang jadi harus kita menggunakan konsep suatu penelitian menggunakan suatu metode ilmiah. Contohnya kita bisa melihat yang pertama dengan cara pencarian suatu secara sistematis dengan penekanan terhadap masalah yang dapat dipecahkan. Jadi dalam melakukan suatu penelitian kita harus berpikir secara ilmiah dengan menggunakan teknik pemikiran secara sistematis terurut teralur, terkontrol dan lain-lain, sehingga hasil yang diperoleh nanti itu tidak banyak variabel-variabel pengganggunya sehingga hasilnya nanti bisa diterima dari faktor kesalahan yang kecil, tingkat kepercayaan yang tinggi di situ dari hasil penelitian tersebut. Dalam pencarian teori juga harus dengan membaca artikel-artikel atau daftar pustaka yang memang artikel dalam suatu jurnal misalnya itu telah dilakukan berkali-kali dengan menggunakan metode tersebut, sehingga hasil yang telah dilakukan itu itu menjadi valid
ya. Sehingga apabila metode tadi digunakan itu dapat diterima karena sudah dipakai terus-menerus ya, karena itu sudah tervalidasi. Ya perlu dilakukan misalnya apabila ya suatu tadi metode tadi ya itu baru, ya perlu dilakukan kembali. Nah, ini dilakukan pengujian, ya perlu dilakukan pengujian teori berterus-terus ya, sehingga kadang ada penelitian yang baru terus kita lakukan, metode tadi dipakai dan terus-terus dilakukan itu untuk pengujian teori, dan hasil pengujian tadi itu dapat memecahkan suatu masalah ya dari apa yang kita inginkan ya, untuk mencari jalan tengahnya. Dan di sini banyak sekali ya penelitian ya, pengertian dari penelitian itu macam-macam ya. Nah, ini mempengaruhi juga dalam berpikir ya secara menggunakan metode ilmiah. Jadi intinya di sini ya kita mempelajari metode ilmiah itu ya untuk melakukan arahnya ke arah penelitian gitu ya. Jadi konsep-konsep yang kita lakukan di dalam suatu penelitian itu dasarnya dari menggunakan ya metode ilmiah ya, cara berpikir sistematis, terancang gitu ya. Itu harus dilakukan ya dalam melaksanakan suatu penelitian. Nah, ini ada pengertian yang pertama, apa itu penelitian, yaitu aktivitas menelaah suatu masalah menggunakan metode ilmiah yang terancang ya, terus sistematis untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya. Jadi dia objektif dan sahih itu ya, bukan subjektif ya. Jadi objektif berdasarkan data-data yang ada, bukan berdasarkan penilaian satu persatu gitu ya. Terus yang berikutnya juga ya, rangkaian proses kegiatan untuk mengungkapkan suatu rahasia yang belum diketahui dengan metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Atau juga bisa dikatakan pengertiannya adalah upaya pemecahan suatu masalah ya, dia memecahkan atau mengatasi suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah ya, teori dan rancangan serta dilakukan secara sistematis ya, berarti dia harus melakukan secara sistematis. Jadi kalau Anda melakukan suatu penelitian ya, konsep yang Anda buat dalam penelitian itu ya, prosesnya dan lain itu harus secara sistematis ya, terstruktur di situ, dan hasilnya juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang kita bisa membedakan apa itu toh perbedaan antara metode dan metodologi gitu ya. Nah, kalau metodologi itu ya, dia hanya mempelajari tentang teori dan analisis proses yang mendasari proses penelitian tadi. Jadi ilmunya ya gitu ya, teori dan cara kerjanya. Sedangkan suatu metode itu adalah teknik ya, atau cara mengumpulkan kejadian informasi ya. Bagaimana nih tekniknya mengambil data ya, informasi tadi apakah menggunakan kuesioner ya dan lain-lain seperti itu ya. Nah, ini bagaimana, terus bagaimana kriteria samplingnya di situ. Nah, ini adalah suatu metode. Kalau metodologi adalah ilmu teorinya ya, teori ini bagaimana proses ya, berdasarkan teori dan analisisnya ini secara umumnya ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat kriteria dari suatu metode ilmiah. Jadi kalau kita menyusun suatu penelitian di situ, kriteria harus kita ambil di sini ya, sehingga penelitian tadi dapat diterima. Yang pertama ya, dia harus berdasarkan fakta atau real yang ada di masyarakat atau kenyataannya ya. Yang kedua, berdasarkan prasangka atau praduga ya. Nah, kita bisa menduga, oh ini nanti hasilnya seperti ini, tapi harus ada faktanya juga di situ ya, dasar-dasarnya. Yang ketiga, berdasarkan analisis ya,
Jadi ada analisis, ya, apakah secara kualitatif maupun kuantitatif, ya. Yang keempat, berdasarkan hipotesis, apa yang kita inginkan, ya, apakah benar penelitian ini, ya, kita inginkan apakah H0-nya sesuai atau H1-nya tidak sesuai. Yang berikutnya adalah berdasarkan ukuran objektif, ya, jadi penilaiannya objektif di sini, ya, berdasarkan real fakta, ya, bukan berdasarkan subjektif, ya, ada kriteria di situ. Terus yang terakhir berdasarkan teknik kuantifikasi, bagaimana, ya, metode, cara, ya, kita mengukur jumlah dari teknik yang kita gunakan tadi, ya, dalam pengambilan datanya tadi, sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan. Nah, cara ilmiah ini bisa didasarkan pada ciri-ciri keilmuan atau disebut RAS, ya. RAS itu rasional, empiris, dan sistematis, ya. Rasional itu ya dapat diterima gitu, ya. Empiris yang dilakukan terus menerus gitu, ya, ya, atau hal-hal yang baru di situ. Sistematis, ya, secara ajak, ya, berpikir secara terukur, terarah gitu, ya, sistematis itu adalah ciri keilmuan yang dilakukan pada metode ilmiah. Nah, problem apa saja yang muncul, ya, pada saat kita melakukan, ya, mengambil suatu penelitian, ya, sehingga nanti mempengaruhi, ya, dalam berpikir kita. Nah, problem yang muncul yang pertama adanya ketimpangan antara harapan dan kenyataan, ya. Harapan dan kenyataan di sini ibaratnya tujuan yang kita ingin capai dalam suatu penelitian di situ tidak sesuai, ya. Jadi nanti berpengaruh pada hipotesis, ya. Harusnya A, ternyata jadinya B, ya, atau juga A terjadinya 0. Ya. Nah, ini yang biasanya membuat seorang peneliti atau seorang mahasiswa itu tidak merasa kecewa gitu, ya, tidak sesuai dengan harapannya. Tetapi kalau kita berpikir ke depan gitu, ya, hasil tadi itu mempunyai sesuatu hal yang baru di situ, ya. Berarti ada faktor yang menyebabkan harapan tadi tidak sesuai kenyataan, kan gitu. Nah, faktor tadi itu adalah suatu pembahasan, ya, atau munculnya, ya, penelitian atau hal baru yang bisa diteliti kembali, nah, seperti itu, ya. Yang kedua adalah terjadinya kesenjangan antara cita-cita dan harapan, ya, ini hampir sama juga, ya. Terus yang ketiga, tiadaan informasi yang diperlukan untuk mengambil suatu kesimpulan. Misalnya, ya, hasilnya ini ya datar-datar aja, tidak sesuai gitu, ya, apa yang mau diambil kesimpulannya gitu, ya. Ya, misalnya, ya, tidak ada faktor yang mempengaruhi di situ, ya, hasilnya berbeda dari kenyataannya, ya, berarti yang kita simpulkan ya tidak ada, ya, dari analisis tujuan penelitian dan hipotesis yang diinginkan, hasil ini nggak mempengaruhi apa-apa gitu, jadi tidak bisa disimpulkan gitu, ya. Terus mungkin yang keempat adalah kesenjangan antara desain dan dasolen, ya, jadi antara pemikiran dan harapan gitu, ya. Nah, ini juga ya terjadi kesenjangan yang berbeda di situ. Nah, di sini kita bisa melihat juga pada latar belakang masalah, ya, itu pernyataan yang harus mampu menjawab mengapa, ya, penelitian ini dilakukan. Nah, ini harus kita masukkan di dalam latar belakang sehingga nanti problema yang terjadi itu bisa diketahui. Nah, apa saja sumber permasalahan, ya, tadi yang tidak karena ada problema tadi gitu, ya. Ini biasanya, ya, permasalahan-permasalahan yang utama
Yang pertama adalah pernyataan yang sedang berkembang dalam seminar konferensi itu ya, kita bisa mengambil permasalahan tersebut ya. Misal dari kita mengikuti seminar, diskusi, itu bisa kita ambil sebagai topik latar belakang ya. Ini tadi topik latar belakang dari suatu masalah ya. Jadi ide-ide itu bisa muncul di sini untuk merumuskan suatu masalah, rumusan masalah. Yang kedua dari dokumen atau data yang dikeluarkan oleh suatu institusi ya, misal dari Badan Pusat Statistik di situ ya, atau juga badan-badan pemerintah di situ ya, dari Bursa Efek dan lain-lain ya, dari hasil-hasil riset-riset pemerintah ya, itu bisa dilakukan pengembangan di situ dalam suatu penelitian. Kita bisa melihat, oh ini datanya kok kurang bagus ini ya. Nah, ini perlu kita teliti lagi kenapa ya dari riset ini ya terjadi masalah nih ya, kita lihat nih. Nah, sehingga nanti kita bisa mendapat tujuan ya atau hipotesis yang kita inginkan nih dari data yang tadi ya, yang bermasalah, kenapa dia bisa data ini menjadi masalah di situ ya. Yang ketiga, hasil penelitian yang belum diteliti jauh ya, berarti masih penelitian di awal ya. Tetapi biasanya penelitian di awalnya itu ya, itu hasilnya positif ya, potensi atau bagus di situ, sehingga perlu penelitian lanjutan. Tetapi di penelitian lanjutan di sini ini belum dilakukan penelitian. Nah, sehingga kita bisa meneruskan di situ. Ya. Nah, ini dengan cara apa? Ya kita membaca dari jurnal-jurnal, dari artikel ya, artikel-artikel di jurnal yang ada di situ, atau juga penelitian dari kakak tingkat kita yang belum dilakukan pengembangan di situ. Ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Yang keempat, abstrak hasil penelitian terdahulu. Ya. Jadi ini ada abstrak, kita lihat abstraknya, kita baca ya, ternyata dari abstrak-abstrak ini kan ada hasil, ada kesimpulan dan saran. Nah, itu bisa kita lakukan penelitian lebih lanjut ya, karena ada tingkat keterbaruan di situ ya. Nah, ini kita bisa melihat. Nah, dalam suatu rumusan masalah ya, kita harus mengetahui pedomannya. Yang pertama, hendaknya dinyatakan dalam hubungan antara dua variabel lebih. Kita membandingkan dua variabel, apakah variabel bebas ataukah variabel terikat di situ. Di mana variabel bebas nanti mempengaruhi variabel terikat. Ya, nah ini kita bisa menggunakan. Atau juga ya dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ya, rumusan masalah tadi. Apakah, bagaimana, ya, nah, itu bisa. Nah, bagaimanakah gitu ya? Apakah dia mempunyai pengaruh terhadap kan gitu ya? Nah, itu bisa. Yang ketiga, hendaknya mempunyai implikasi ya, kemungkinan yang dapat diuji secara empiris. Ini ada contoh ya suatu rumusan masalah ya, dengan kalimat-kalimat pertanyaan atau juga menggabungkan beberapa variabel di situ ya. Dan yang pertama adalah seberapa besar efek hipoglikemik ya, seberapa, ini pertanyaan itu ya, seberapa besar efek hipoglikemik yang ditimbulkan oleh ekstrak buah ketumbar. Nah, tapi di sini dia membandingkan dua variabel, yaitu yang pertama variabel terikat, yaitu efek dari hipoglikemik. Ya, hipoglikemik itu penurunan kadar gula yang ditimbulkan oleh variabel bebasnya ya, yaitu ekstrak buah ketumbar. Jadi kalau kita minum buah ketumbar itu bisa nggak menurunkan kadar gula gitu kan dengan konsentrasi tertentu ya. Nah, ini variabelnya ya, ekstrak sebagai variabel bebas, efek hipoglikemik variabel terikat ya. Jadi variabel bebas itu mempengaruhi variabel terikat ya di sini. Yang kedua, manakah yang lebih banyak kandungan vitamin C ya gitu ya. Ini pertanyaan juga, tetapi menghubungkan dua variabel. Manakah yang lebih banyak kandungan vitamin C antara buah jeruk muda dan buah jeruk yang sudah masak ya. Jadi variabel bebasnya itu ada dua, yaitu buah jeruk ya, sampelnya jeruk muda dan jeruk yang sudah masak. Ya, variabel terkendalinya apa? Kandungan vitamin C-nya. Kan gitu ya. Ini ada dua jeruk nih ya. Jeruk muda dan jeruk yang
masak gitu ya. Nah, berapa kandungan setiap ya vitamin C pada jeruk muda dan jeruk masak. Nah, ini dia membandingkan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat ya. Tetapi samplingnya diperbanyak, yaitu ada membandingkan jeruk yang muda dan jeruk yang masak ya. Terus juga berapa kadar residu tetrasiklin dalam hati ayam petelur ya, itu kadar antibiotik ya di situ. Dan juga bagaimanakah pengaruh amilum ganyong sebagai bahan pengikat, ini sama juga ya, meningkat variabel bagaimana katakan konsumen ya, tanggapan konsumen yang berbeda pendidikan terhadap iklan obat batuk di televisi ya. Jadi di sini ya ya, tanggapan konsumen ini sebagai variabel terikat ya. Jadi berdasarkan tingkatan pendidikan baik SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi di situ ya. Sedangkan iklan obat batuknya itu sebagai variabel bebasnya ya. Jadi iklannya obat batuknya apa terserah, yang membedakan adalah konsumen dari tingkat pendidikannya. Nah, ini tanggapannya sebagaimana ya, nanti dilihat ya, tanggapannya. Nah, ini kita lihat berdasarkan misalnya kuesioner. Ini kita memberikan kuesioner tentang iklan batuk tadi ya, terus diisi riwayat informan concernnya tadi ya, dari data apa sampelnya tadi ya, konsumennya tadi, nama, umur ya, pekerjaan, terus tingkat pendidikan ya terutama di situ, terus mau ikut dalam penelitian ini ya silakan ditulis juga di situ dan mengisi kuesioner tadi ya. Dari hasil kuesioner tadi kita bisa melihat ya tanggapan ya dari konsumen dengan melihat penelitian tersebut ya. Nah, berikutnya adalah tujuan penelitian ya. Tadi rumusan sudah ya, sekarang tujuan penelitian nih. Dan dalam tujuan penelitian ya, apa toh isinya di situ? Yang pertama dia mengenai rumusan mengenai tujuan penelitian biasa diperoleh dari hasil pemilihan scanning terhadap aspek yang melekat pada suatu masalah. Jadi ada rumusan, ada tujuan. Jadi tujuan ini sama ya, menjawab dari masalah yang ada gitu ya, untuk mengetahui dari rumusan masalah yang ada. Jadi saling sinergi ya di situ. Yang kedua, suatu masalah biasanya multidimensional. Jadi peneliti harus memilih dimensi mana yang akan disoroti ya. Jadi harus khusus di situ. Yang ketiga, menyusun tujuan penelitian berarti menyusun daftar belanja ya, yang akan memberi arah hal-hal yang akan dipenuhi ya gitu. Nah, itu tujuan. Berikutnya manfaat penelitian ya. Manfaat penelitian pada dasarnya ya memperpendek di antara desain dan desolen ya. Terus ikut memecahkan masalah seperti yang didefinisikan oleh peneliti. Nah, ini ya konsep ya dalam yang melatar belakangi kita untuk melakukan suatu penelitian dengan berpikir secara ilmiah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya untuk materi ya metode ilmiah kali ini ya. Silakan nanti Anda review materi ini dengan ditulis dengan tangan dari video pembelajaran ini. Nanti hasilnya di scan terus diupload di DC ya, dan hasilnya tadi itu sebagai presensi bahwa Anda mengikuti perkuliahan kali ini ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kita akhiri saja perkuliahan kali ini ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.